Karni, terima kasih Presiden kita di LCAD ini dan semua panelis, terutama Pak Kapitra yang barusan bicara. Alangkah baiknya Pak Kapitra ngomongnya itu ke Pak Muldoko, bukan ke Bu Neno. Ya. Karena yang pertama kali ngomong perang total itu Pak Muldoko, dan sedikit pun tidak ada, sama sekali tidak ada kata-kata perang, apalagi perang Badar juga yang diungkapkan Bu Neno. Jelas sekali, mestinya kita tanggapi dengan apa yang lisan. Jangan pernah menafsirkan hati. Bu Neno itu mengatakan itu doa hariannya dia. Udah lama deh doanya begitu. Kalau ternyata semua ikut-ikutan mengintervensi doa pribadi, sejak kapan negara ikut campur intervensi sebuah doa? Pak Muldoko, semoga Bapak melihat bahwa perang total yang pertama kali diucapkan Pak Muldoko ini yang kita curiga, ini maksudnya apa? Apakah perang Baratayuda? Itu pun kan perang keluarga kan, antara Erlangga dulu kan, keluarga Erlangga tahun 1157. Nah, itu perang keluarga yang membuat hancur kedua belah pihak. Jangan-jangan sama, karena perang total itu kan nggak ada dalam situasi seperti ini. Perang total terjadi di kapan? 9 tahun di Irlandia, perang total habis-habisan Irlandia. Perang total antara Irak dan Iran, 8 tahun itu perang total. Kan definisi perang total adalah memobilisasi seluruh daya, kemampuan, peluru itu untuk habis-habisan. Jadi logika kata-kata perang total, jadi kita ini bilang gini, jangan-jangan ini kepanikan, tidak ada lagi kata sehingga dipilihlah perang total karena stucknya elektabilitas Pak Jokowi. Jangan-jangan seperti itu. Jadi kalau perang ini lawan siapa coba? Coba kita perang terus lawan siapa? Kan udah ada dalam ini, Pak Bung Salim ntar bisa menjelaskan lebih detail bahwa apa ya, dalam militer itu apalagi sebangsa setanah air, apakah boleh kita mengatakan pihak anak itu musuh? Tidak. Pak Muldoko, kami ini anak-anak Bapak. Dan Bapak itu, jadi semudah apapun orang di sini, setua apapun orang di sini, semoga para pimpinan ABRI itu menganggap kami ini anak-anakmu, adikmu, keponakanmu, cucumu, dibina, bukan diajak perang total gitu loh. Karena itu, gini deh, doa yang diucapkan Mbak Neno ini ranah pribadi beliau. Neno sedang berpuisi, dan judulnya juga puisi munajat, bukan sebuah doa. Tapi kenapa tiba-tiba jadi baperan? Kok tiba-tiba jadi pembela Tuhan semua? Dan Neno sedang berpuisi bukan menghina azan, bukan menghina cadar, bukan menghina surat Maidah. Terus kemana gitu loh? Yang kemarin itu membela mereka semua, kok tiba-tiba sekarang jadi menyudutkan Neno? Mbak Neno itu sedang menginspirasi, sedang mengucapkan curhatnya ya. Dan oke deh, sekarang apa yang disampaikan Pak Kiai Ma'ruf saya mesti menanggapi. Apa iya Pak Kiai, di antara 02 itu menganggap 01 itu musuh? Demi Allah tidak ada. Yang penting begini, kalaupun itu ditafsirkan, padahal yang menafsirkan kubunya Pak Kapitra ya, itu perang Badar. Gimana kalau saya bilang bahwa kubu 01 dan 02 berada di kubu yang sama, dan musuh kafir itu adalah 03 yang gentayangan, yang jahat terhadap adu domba antara kita? Gimana kalau itu ditafsirkan begitu? Itu lebih indah Pak, daripada menuduh, menafsirkan hati orang. Karena yang Pak Kapitra lakukan, menafsirkan doa Neno, apa tadi Pak Kapitra bilang? Menafsirkan doa Neno, padahal yang menghubungkan ente, yang mengkorelasikan antum juga, yang mengkonekin antum juga yang mengatakan mengkhawatirkan. Kiranya nggak elok juga seperti itu. Anggaplah kita ini bersaudara. Ya, kalaupun perang Badar yang dimaksudkan itu, anggaplah kubu 1 dan 02 berada di pihak yang sama, di pihak muslimin. Sedangkan kubu 03 yang nggak jelas siapa mereka, yang mengadu domba terus antara kubu 1 dan 2, yang gentayangan, anggaplah itu doa bersama, ya, doa itu doa bersama. Apa yang disampaikan banyak, doa bersama, doa 01 dan 02 untuk orang-orang jahat terhadap NKRI, untuk para koruptor, untuk para maling yang membuat negara kita menjadi berantakan. Pak Kadi bisa tanggapi sedikit? Ya boleh. Ya, saya kan sesuai tema nih ya, perang total dan perang
tadi saya katakan kalau dikorelasikan dengan doa Rasulullah, maka kita ini menjadi pihak yang dikhawatirkan oleh fungsinya kami khawatir. Tapi kalau dia berdiri sendiri, yang digugat itu pemilik semesta. Kenapa minta dimenangkan? Dalam apa? Karena ini berkaitan dengan konstelasi politik. Kalau dia dibacakan di malam yang sunyi, di sudut kamar atau di sudut di tiang-tiang masjid, itu menjadi hak privasi. Tapi ketika ada acara munajat dengan simbol-simbol, ya, saya punya fotonya dengan baju-baju yang memberikan informasi bahwa ini adalah kelompok pendukung 02, tentu saja yang namanya penafsiran bisa salah bisa benar. Tentu saja orang akan beranggapan bahwa ini ditujukan. Tapi kalau ini ditujukan kepada pihak ketiga yang ingin mengacaukan bangsa ini, kita pegangan tangan, bos. Ya, artinya begini, agama apapun tidak boleh dinista oleh siapapun. Perang apapun yang memakai instrumen militer tidak boleh ada dalam pilpres maupun pemilu. Sampaikan ke Pak Muldoko itu. Nah, ini semua dengar lah. Ya, Pak Muldoko yang mengatakan perang total soalnya. Nah, yang lebih khawatir lagi, yang lebih kuat daripada peralatan perang, kata-kata yang mengoncangkan ars. Tidak ada lagi yang menyembahmu. Kami Itu Pak khawatir. Kapitra nggak bisa bantah Pak Kapitra. Bukan, ketika dia disampaikan yang dicontohkan oleh Nabi. Iya dicontohkan Nabi dalam Tapi nggak bisa diralat. Kalau matanya, kalau isinya doa nggak bisa diralat. Tapi ini dalam konteks yang berbeda. Dan Pak Romi kan juga jago meralat doa. Nah, sampaikan ke Pak Romi dalam jaga doa. konteks dalam konteks yang berbeda, dan Neno bukanlah seorang nabi. Ada asbun nurutnya. Nggak bisa, doa nggak bisa diralat, Pak. Nah, kalau dia sudah di depan umum, publik, jutaan orang, tentu pasti ada dikotomi. Karena bagaimanapun Neno punya peristiwa-peristiwa sebelum munajat 212 itu. Kepanjangan kalau Pak Kapitra membawa ke ranah hukum. Dengan latar belakang Pak Kapitra yang orang hukum, ini kepanjangan. Gini aja Pak Kapitra, jangan jadi baperan. Yang pertama kali mengatakan perang total adalah Pak Muldoko. Alangkah baiknya kalau Pak Kapitra sampaikan dulu itu ke Pak Muldoko. Dan tidak perlu ditafsirkan lagi apa yang Neno katakan. Semua pihak. Nggak perlu lagi yang Neno katakan itu sebagai perang Badar. Nggak perlu lagi saya rasa. Ini kita sampaikan kepada semua pihak. Ada deklarasi 23 September. Jangan bawa patuh ini, jangan bawa hal-hal yang sensitif dipasarkan untuk jurkam-jurkam seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa mari kita berdemokrasi dengan matang, dengan dewasa, lalu tanpa ada perang. Ini yang kita inginkan. Pada waktu Pak Muldoko ngomong perang total, tidak ada tanggapan yang berarti Pak dari kubu 02. Tapi ketika Mbak Neno ngomong begitu, semua berbicara. Sampai calon wakil presiden berbicara, sampai ketua-ketua partai berbicara. Sekarang yang baper itu siapa? Maka kesimpulan kita begini, Kalau Pak. nggak ada tanggapan, Sebenarnya nggak ada judul ini. Justru itu, perang Pak. total ini kan ada respon dari ucapan itu. Justru itu, Pak. Yang Ya kan? nggak ada, Pak. Tapi Pak Muldoko nggak bilang. Perang total nggak ada responnya, nggak ada responnya. Ini udah nggak perlu diteruskan. Oke, kita sampaikan kepada semua pihak bahwa demokrasi tanpa perang. Saya setuju. Ya.